Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang media penyimpanan komputer. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya adalah Putri dengan NPM 2019 43501507. Perkenalkan, nama saya Oktabriati dengan NPM 2019 4350 1497. Saya Laras Purwandari, NPM 2019435011495. Perkenalkan, nama saya Triamat Firdaus, kelas R4S, NPM 2019 4350 1503. Cache memori adalah memori yang berukuran kecil yang bersifat temporary atau sementara. Ukuran file sangat kecil tetapi kecepatannya sangat tinggi. Dalam terminologi hardware, istilah ini biasanya mengacu pada memori berkecepatan tinggi yang menghubungkan aliran data antara prosesor dan memori utama RAM yang biasanya lebih lambat. Cara kerja memori cache yaitu ketika prosesor mengeksekusi perintah untuk pertama kalinya, prosesor menemukan dan mengumpulkan informasi dari cache L1. Proses ini biasa disebut sebagai head. Jika informasi yang diperlukan oleh prosesor tidak tersedia di cache L1, maka prosesor mencari di cache L2. Mencari informasi dalam cache L2 biasanya membutuhkan waktu lebih lama daripada mencari informasi dalam cache L1. Cache level 1 atau L1 adalah bank memori yang terintegrasi dalam chip CPU. Sedangkan inventaris 2 tingkat atau L2 adalah area pementasan sekunder yang melayani cache L1. Meningkatkan ukuran cache L2 dapat mempercepat beberapa aplikasi tetapi tidak berpengaruh pada yang lain. Cache ini bisa berada di chip terpisah dalam mode paket multi-chip atau bisa juga berupa bank chip terpisah di motherboard. Memori cache L2 dapat diintegrasikan ke dalam chip CPU. L2 cache terdiri dari dua komponen utama yang menjadi penyimpanan data dan RAM. Penyimpanan data adalah area di mana ketepatan waktu informasi atau data dipertahankan, sedangkan RAM adalah area kecil memori yang digunakan oleh cache untuk mengolah penempatan data dalam cache. Cache L2 dari model PC terbaru biasanya diatur oleh chipset di bagian Norton. Kecepatan memori cache. Transfer data dari cache L1 ke prosesor lebih cepat daripada cache L2 ke cache L3. Kecepatannya mendekati kecepatan protokol. Cache L1 ini sudah dikunci di prosesor pada kecepatan yang sama. Cache L1 secara fisik tidak terlihat oleh mata telanjang. Cache L1 adalah lokasi pertama yang diakses prosesor saat mencari sumber data. Kapasitas penyimpanan data terkecil tergantung pada jenis prosesor, antara puluhan ribu dan ribuan byte. Untuk beberapa jenis prosesor Pentium, kapasitasnya adalah 16 KB yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu 8 KB untuk menyimpan instruksi dan 8 KB untuk menyimpan data. Transfer data tercepat kedua setelah cache L1 adalah cache L2. Prosesor dapat mengembalikan data dari cache L2 built-in atau on-chip lebih cepat daripada cache L2 non-built. Kapasitas penyimpanan data lebih besar dari L1 cache. Ada 128 KB, 256 KB, 512 KB, 1 MB, 2 MB, dan bahkan 8 MB, antara ratusan ribu byte dan jutaan byte, tergantung pada jenis prosesor. Kapasitas penyimpanan data untuk cache L3 bahkan lebih besar dan bisa ratusan juta byte. Fungsi dan tujuan memori cache. Memori cache digunakan untuk mempercepat akses data di komputer karena cache memori menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh buffer dan membuat pekerjaan prosesor lebih mudah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa fungsi memori cache adalah sebagai berikut. 1. Mempercepat akses ke data komputer. 2. Memfasilitasi kerja prosesor. 3. Menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama. 4. Mempercepat kinerja penyimpanan. Tipe-tipe memori cache. 1. Memori cache. Memori cache sering disebut sebagai cache RAM. Ini adalah sebagian dari memori yang dibuat dengan RAM statis kecepatan tinggi. Jenis cache ini lebih efektif karena hampir semua program dapat berulang kali mengakses data atau perintah yang sama. Ini berarti bahwa semakin banyak informasi yang disimpan, maka semakin sering komputer menggunakan cache ini daripada menggunakan RAM yang lebih relatif lambat. Cache memori memiliki 3 level.
Anda pasti akan menemukan label L1 cace, L2 cace, atau L3 cace dalam kemasan perangkat komputer atau dalam informasi teknis. L1 adalah nama untuk cace internal, itu berada di area antara CPU dan RAM. Cace ini memiliki kecepatan akses maksimum. Ukuran memori berkisar dari 8 KB sampai dengan 128 KB. Sedangkan L2 adalah cace eksternal dengan kapasitas lebih besar dari 256 KB hingga 2 MB. Dalam hal kecepatan, L2 sebenarnya lebih lambat dari L1. Sedangkan cace L3 biasanya digunakan dalam model komputer baru yang memiliki lebih dari satu prosesor, misalnya dual core atau quad core. L3 bertindak sebagai pengontrol data yang diakses oleh cace L2 dan oleh masing-masing inti prosesor. Yang kedua, disk cache. Disk cache tidak berbeda secara signifikan dari cache memori dan didasarkan pada prinsip yang sama. Alih-alih menggunakan data SRAM, kecepatan tinggi, disk cache sebenarnya menggunakan memori konvensional atau yang disebut RAM dinamis yang relatif lebih lambat. Cara kerjanya saat Anda menjalankan aplikasi yang meminta data dari hard drive, aplikasi pertama-tama akan memeriksa apakah data tersedia di buffer memori. Cache disk dapat secara signifikan mempengaruhi kecepatan aplikasi karena mekanisme ini jauh lebih cepat daripada mengembalikan data dari komponen disk. Level memori cache. Ada 3 level memori cache yaitu L1, L2, dan L3. Cache memori level 1 atau L1 adalah cache memori cache internal yang terletak di prosesor. Cache memori ini memiliki kecepatan akses tercepat dan harganya paling mahal. Ukuran memori berkisar dari 8 KB hingga 128 KB. Cache level 2 atau L2 memiliki kapasitas lebih besar dari 256 KB hingga 2 MB. Namun, cache L2 ini lebih lambat dari cache L1. Cache L2 terpisah dari prosesor atau disebut sebagai cache eksternal. Sedangkan cache level 3 hanya memiliki prosesor yang memiliki lebih dari satu unit, misalnya dual core dan quad core. Fungsinya untuk mengecek data dari L2 cache masing-masing inti prosesor. Struktur sistem memori cache. Memori utama terdiri dari maksimal 2N beralamat word, dengan setiap kata memiliki alamat N-bit yang unik. Untuk keperluan pemetaan, memori ini dapat terdiri dari sejumlah blok yang memiliki panjang kata K untuk setiap blok. Oleh karena itu, ada blok M sama dengan 2N per K. Cache terdiri dari baris C, masing-masing berisi kata K, dan jumlah baris jauh lebih sedikit daripada jumlah blok memori utama atau C. Letak memori cache di komputer. Cache internal prosesor atau on-chip sehingga tidak diperlukan bus eksternal karena waktu akses sangat singkat seperti halnya dengan prosesor mahal seperti P4 atau P3, AMD, Athlon, dan lain-lain. Semakin tinggi kapasitas L1, L2 cache, semakin mahal prosesornya. Cache eksternal prosesor atau off-chip pada motherboard dan sangat cepat. Jika tidak secepat jenis cache memori pertama, semakin tinggi kapasitas, semakin mahal dan lebih cepat. Jenis memori ini dapat dilihat pada motherboard dengan kapasitas berbeda yaitu 256 KB, 12 KB, 1 MB, 2 MB, dan lain-lain. Oke, kita sekarang memasuki materi ke-6 di mana itu tentang memori eksternal, cloud computing, SSD. Pengertian memori eksternal. Memori eksternal adalah suatu memori yang terletak di luar memori utama ataupun CPU dan merupakan memori yang bersifat non-volatil, di mana data yang disimpan tidak akan hilang ketika sistem mati atau dikenal juga dengan secondary memory yang berfungsi sebagai media storage dari program dan data untuk jangka waktu yang panjang. Memori eksternal dikategorikan menjadi dua, yaitu magnetic disk dan optical storage. Berdasarkan jenis akses data, aksesnya memori eksternal dikelompokkan menjadi dua, yaitu DASD atau Direct Access Storage Device dan SASD atau Sequential Access Storage Device. Akses data secara tidak langsung atau berurutan seperti pita magnetik. Berbagai jenis memori eksternal. Berdasarkan karakteristik bahan, pembuatannya memori eksternal digolongkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. 1. Punch card atau kartu berlubang merupakan kartu kecil berisi lubang-lubang
yang menggambarkan instruksi atau data kartu. Ini dibaca melalui punch card reader yang tidak digunakan lagi sejak tahun 1979. Magnetic disk. Magnetic disk merupakan disk yang terbuat dari bahan yang bersifat magnetik. Contoh floppy and hard disk. Optical disk terbuat dari bahan-bahan optik seperti dari resin atau polikarbonat dan dilapisi permukaan yang sangat reflektif seperti aluminium, contoh CD dan DVD. Magnetic tape. Sedangkan magnetic tape terbuat dari bahan yang bersifat magnetik tetapi berbentuk pita seperti halnya pita kaset tape recorder. Cara kerja. Perangkat eksternal dihubungkan dengan komputer oleh suatu link dengan modul I/O. Link digunakan pertukaran kontrol status dan data antara modul I/O dengan perangkat eksternal. Data berbentuk bit dikirimkan ke modul I/O diterima dengan modul. Prinsip kerja yang dilakukan perangkat input adalah merubah perintah yang dapat dipahami oleh manusia kepada bentuk yang dipahami oleh komputer atau machine readable form. Ini berarti mengubahkan perintah dalam bentuk yang dipahami oleh manusia kepada data yang dimengerti oleh komputer, yaitu dengan kode-kode binary atau binary encode information. Perangkat input dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu perangkat input langsung dan perangkat input tidak langsung. Perangkat input langsung yaitu input yang digunakan langsung diproses di CPU tanpa melalui media yang lain. Sedangkan perangkat input tidak langsung adalah input yang dimasukkan tidak langsung diproses di CPU. Optical storage CD-ROM merupakan penulisan data pada CD-ROM hanya dapat dilakukan sekali saja. Walaupun demikian, optical disk ini merupakan keunggulan dari segi mobilitas, bentuknya yang kecil dan tipis memudahkannya untuk mudah dibawa-bawa. Kapasitas penyimpanannya pun cukup besar, yaitu 650 byte, sehingga media ini biasanya digunakan untuk menyimpan data sekali tulis saja seperti install file, lagu, ataupun data statik lainnya. CD-ROM bersifat read-only atau hanya dapat dibaca, tidak dapat ditulis berulang kali. Untuk dapat membaca CD-ROM, komponen utama yang diperlukan adalah CD drive. DVD memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada CD-ROM biasa, yaitu mencapai 9 GB. Teknologi DVD ini sekarang banyak dimanfaatkan secara luas oleh perusahaan musik dan film besar, sehingga menjadikannya sebagai produk elektronik yang paling diminati dalam kurun waktu 3 tahun sejak perkenalan pertama kali perkembangan teknologi DVD-ROM. Lebih cepat dibandingkan CD-ROM. Satu kali DVD-ROM memungkinkan rata-rata transfer data 1,321 MB dengan rata-rata burst transfer 12 MB per second. DVD atau digital versal disk dapat menyimpan data komputer dan data video. Semakin besar cache yang dimiliki DVD-ROM, semakin cepat penyaluran data yang dapat dilakukan. DVD menyediakan format yang ditulis satu kali atau print lebih yang disebut dengan recordable DVD. Optical Storage Blu-ray Disc adalah sebuah format cakram optik untuk penyimpanan media digital termasuk video definisi tinggi. Cakram Blu-ray dapat menyimpan data yang lebih banyak dari format DVD yang lebih umum karena panjang gelombang laser biru ungu yang dipakai hanya 405 nm, di mana lebih pendek dibandingkan laser merah 605 nm yang dipakai DVD dan CD. Cakram Blu-ray dapat menyimpan 25 GB pada setiap lapisannya dibandingkan dengan 4,7 GB pada DVD. Pengertian cloud computing merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti komputasi awan. Definisi yang sebenarnya dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan sistem daya komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan komputer lain dalam waktu yang sama. Sehingga komputasi awan sendiri juga termasuk dalam teknologi yang menjadikan internet sebagai center of server untuk mengelola data pengguna atau user. Fungsi cloud computing meningkatkan kapasitas penyimpanan data,
Dengan menggunakan komputasi awan, maka kapasitas penyimpanan menjadi lebih besar daripada menggunakan penyimpanan dalam sebuah perangkat, misalnya flash disk, hard disk, dan lainnya. Meningkatkan kinerja stakeholder. Dengan menggunakan penyimpanan berbasis cloud, maka kinerja dari setiap pemangku kepentingan sebuah bisnis akan menjadi lebih produktif dan optimal, di mana setiap tim atau departemen dapat saling terhubung dalam waktu yang bersamaan dan dapat menghemat resource yang ada. Mendapatkan pembaharuan sistem secara berkala atau up-to-date. Merupakan keunggulan dan ciri khas dari cloud computing untuk mengatasi berbagai kekurangan yang ada dan mengikuti perkembangan tren di era teknologi berbasis digital. Maka sistem akan terus melakukan pembaharuan basis data secara berkala. Update tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan, kemudian meningkatkan fitur untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna internet di seluruh dunia, sehingga setiap proses penyimpanan menjadi lebih aman, efektif, dan mempunyai kredibilitas yang tinggi. Jenis-jenis dari teknologi cloud computing. Public cloud computing adalah penyimpanan setiap data dan informasi pada media internet dengan model layanan yang menggunakan hak akses secara publik, yang berarti dapat menggunakan setiap fitur dan layanan secara gratis tidak memerlukan biaya. Contoh dari public cloud computing sendiri adalah media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Private cloud merupakan pemakaian teknologi cloud untuk kepentingan suatu organisasi atau perusahaan saja yang bersifat privat. Biasanya digunakan untuk kebutuhan bisnis agar lebih mudah dan cepat dalam menghubungkan komunikasi antar tim. Untuk penerapannya sendiri hanya dapat digunakan oleh stakeholder dalam perusahaan atau organisasi yang sama. Maka dari itu, private cloud computing memiliki sistem keamanan yang lebih baik daripada public cloud computing. Community cloud merupakan sistem penyimpanan berbasis awan yang digunakan untuk kepentingan sebuah komunitas atau institusi. Community cloud dapat dikelola secara internal maupun menggunakan bantuan pihak ketiga, sehingga dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan dan dapat ditanggung jawab oleh kedua belah pihak. Hybrid cloud adalah gabungan dari private dan public cloud computing, yang mana layanan ini biasanya diterapkan pada sebuah institusi. Layanan ini juga termasuk ke dalam business to business dan business to consumer. Struktur cloud computing. Komputer front-end merupakan komputer desktop yang muncul pada halaman depan interface atau antarmuka, yang mana dalam hal ini merupakan sisi dari klien dan sistem cloud computing, yang kemudian akan disesuaikan dengan kebutuhan fungsi dari setiap interface-nya. Komputer back-end, komputer untuk melayani kebutuhan penyimpanan data dalam jumlah yang besar. Contohnya adalah komputer server dan data center. Biasanya komputer back-end menangani kinerja dan kebutuhan pengelola basis data berkapasitas tinggi. Struktur cloud computing, komputer front and back end atau hybrid. Struktur yang ketiga ini berfungsi untuk menghubungkan antara dua komputer di atas, di mana memungkinkan untuk dapat bertukar informasi dan data secara cepat dan akurat. Contoh dari device ini adalah LAN atau Local Area Network dan Internet. Cara kerja cloud computing. Untuk teknologi cloud computing sendiri menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola sebuah data. Sistem sangat memudahkan user dalam mendaftar dan masuk pada aplikasi tanpa perlu menginstalnya terlebih dahulu, karena tidak memerlukan proses instalasi. Maka penyimpanan dilakukan secara virtual, sehingga tidak membebani penggunaan memori pada perangkat komputer klien. Kemudian, Anda dapat menjalankan berbagai perintah dan ada pada menu tampilan antarmuka dan selanjutnya akan diproses oleh server aplikasi. Manfaat dan kelebihan cloud computing. Manfaatnya, sebagai media penyimpanan pada server secara terpusat,
sebagai pusat keamanan data, tahan lama dan tidak membutuhkan biaya yang sangat besar. Kelebihannya mudah diakses di mana saja, murah, hemat, fleksibel, ketersediaan data, skalabilitas, aman. Kekurangan dan risiko cloud computing. Kekurangan bergantung pada koneksi internet. Harus vendor yang sudah standarisasi untuk menjamin keamanan. Risiko, rahasia, keamanan, kepercayaan, biaya, peraturan, kendali sistem, migrasi, pembelajaran, lalai, percobaan. Perusahaan penyedia layanan cloud computing. Ada Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Alibaba Cloud. Pengertian SSD di Solid State Drive atau disingkat SSD adalah sebuah perangkat keras komputer yang memiliki fungsi sama seperti hard disk, yaitu untuk tempat penyimpanan data yang ada di dalam sebuah komputer. Data tersebut berupa data sistem, gambar, dokumen, video, dan data lainnya. SSD merupakan perkembangan terbaru dari jenis perangkat penyimpanan seperti hard disk, memiliki cara kerja berbeda, yaitu memiliki interface berupa Integrated Circuit atau IC dan menggunakan flash memory sebagai tempat penyimpanannya. Bentuk dan ukuran SSD. 1. SSD 2,5 inch. SSD ini mirip sekali bentuknya dengan HDD laptop 2,5. Mungkin karena itu namanya menjadi SSD 2,5 inch. Untuk solid state disk jenis ini biasanya dipakai untuk laptop maupun PC untuk menambah kecepatan booting atau membaca maupun tulis, menggantikan hard disk yang sudah usang dan ketinggalan zaman, dan harganya SSD ini bisa dibilang paling murah karena kecepatan rata-rata SSD untuk jenis ini biasanya hanya sampai kurang lebih 550 MB per second. Lebih untuk kecepatan bacanya, sedangkan untuk kecepatan tulisnya kurang lebih 500 MB per second. Bentuk dan ukuran SSD yang kedua ada SSD M.2 SATA. SSD yang satu ini berbentuknya seperti RAM. Memang dibuat dan didesain seperti itu karena SSD ini dikhususkan untuk komputer mobile seperti notebook ataupun laptop. Dirancang seperti ini, fungsinya untuk menghemat tempat dan mengurangi berat laptop itu sendiri. Walaupun kecepatan read atau write-nya masih sama seperti SSD SATA, dan perbedaan bentuk dan ukuran ini biasanya disebut form factor. SSD ini mempunyai tipe ukuran dimensi yang berbeda seperti 22 mm x 42 mm atau 22 mm x 60 mm atau 22 mm dikali 8,0 mm atau 22 mm kali 110 mm. Bentuk dan ukuran SSD yang ketiga ada SSD M-SATA. M-SATA sama seperti SSD M.2 SATA, hanya berbeda untuk ukuran dan bentuknya saja. Untuk kecepatan speed read atau write-nya sama seperti SSD M.2 SATA dan digunakan juga untuk perangkat komputer mobile. Bentuk dan ukuran SSD yang keempat ada SSD M.2 NVMe. SSD NVMe diklaim bisa 3 kali lebih cepat dari SSD SATA M.2. Ini disebabkan karena SSD NVMe menggunakan teknologi NVMe atau Non-Volatile Memory Express. Teknologi ini adalah perkembangan standar AHCI, Advanced Host Control Interface, yang membuat performa SSD NVMe akan lebih cepat dibandingkan jenis SSD SATA karena motherboard lawas biasanya tidak bisa menggunakan SSD ini karena NVMe tergolong teknologi yang masih baru. Jadi bisa saja motherboard lawas kita tidak bisa menggunakan SSD NVMe ini. Pastikan pada bagian spesifikasi storage, cek apakah terdapat tulisan support atau PCIe
3.0 kali 4 mod, atau tidak. Jika ya, maka motherboard yang kamu gunakan bisa menggunakan SSD nih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.